Shalom semuanya, kembali kita pada pembahasan Torah Mingguan Tetzaveh dari Semot 27 ayat 20 sampai dengan 30 ayatnya yang ke-10. Pasal 27 ayat yang ke-20 tertulis, Ve'ata Tetzaveh et bnei Yisrael, ve'ikhu elecha semen zait zach katid la ma'or leha alot ner tamid. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Mengapa Hasem memilih minyak zaitun untuk penerangan daripada jenis minyak lainnya? Hal pertama yang diajarkan adalah bahwa minyak zaitunlah yang dapat digunakan dalam menorah, tidak ada jenis lain. Salah satu alasannya adalah minyak zaitun terbakar dan menyala dengan cahaya yang sangat jernih, lebih terang dari jenis minyak lainnya. Sahabat halaman 23, Yalkut Semoni, Zaid Ra'anan. Karena alasan inilah yang terbaik adalah menyalakan lampu sabat dengan minyak zaitun. Orah Chaim 264. Klel di Israel disamakan dengan zaitun, seperti yang dikatakan Nabi Yeremia. Hasem pernah memanggil namamu, pohon zaitun yang hijau, hijau yang elok, dengan buah yang baik. Yeremia 11 ayat 15. Dengan cara apa orang Yahudi mirip dengan zaitun? Sama seperti minyak zaitun yang adalah terbaik dari semua minyak, begitu juga klel Israel yang kudus di antara bangsa-bangsa. Zaitun menghasilkan cairannya yang berharga hanya setelah diproses dengan cara dipukul dan ditekan. Serupa juga, sebagai akibat telah dibuang dari satu tempat ke tempat lain oleh orang-orang kafir, dipukuli, diikat, disiksa. Bani Israel memurnikan hati mereka dan kembali ke Hasem. Esensi terdalam dari seorang Yahudi adalah murni. Hanya yeser haranya atau kecenderungan jahatnya yang mencegah melayani Hasem. Setelah kulit luar dihilangkan dengan tekanan dari luar, sifat kedusa sejatinya menegaskan kembali dirinya sendiri. Semua cairan jika dicampur, campurannya akan menjadi satu ramuan. Minyak adalah pengecualian. Tidak bercampur tetapi tetap terpisah. Jadi klel Israel adalah satu-satunya bangsa dalam sejarah yang tidak tertelan di antara bangsa-bangsa, tetapi telah mempertahankan dan akan selamanya mempertahankan identitasnya yang berbeda. Dalam campuran berbagai cairan, minyak akan mengapung ke atas. Dengan demikian, ketika orang-orang Yahudi memenuhi kehendak Hasem, mereka bangkit di antara bangsa-bangsa. Sama seperti minyak berfungsi untuk menerangi dunia, demikian juga kebijaksanaan yang terpancar melalui Bet Hamidas menerangi seluruh dunia. Sebagai catatan, nama Mose tidak disebutkan sekalipun di seluruh parashat Tetzaveh ini. Ini adalah penggenapan kutukan yang dilakukan Mose pada dirinya sendiri. Setelah dosa anak lembu emas, ia mengatakan kepada Hasem, jika engkau tidak memaafkan dosa mereka, saya mohon hapuskan saya dari buku yang telah engkau tulis. Kata-kata sadik harus berlaku meskipun kondisi yang melekat pada mereka tidak terpenuhi. Akibatnya, Hasem menghapus nama Mose dari parashat Tetzaveh. Rokeach menjelaskan bahwa nama Mose dihilangkan dari parasha ini yang berhubungan dengan Bigdei Kehuna atau pakaian imam. Karena awalnya Mose dimaksudkan akan dijadikan seorang kohen. Tetapi Hasem memindahkan jabatan itu ke saudaranya Aaron. Karena ketika Hasem memerintahkan Mose untuk pergi menjadi pemimpin Bani Israel di Mesir, dia menolak. Kemudian kemarahan Hasem menyala karena penolakannya itu dan dia menakdirkan Mose untuk menjadi Lewi dan bukan Kohen. Nama Aaron dihilangkan dari parasha sebelumnya Teruma untuk menunjukkan bahwa setelah mendengar bahwa Kohanim akan diberi pakaian berharga yang dihiasi perhiasan, ia mengundurkan diri. Dia tidak ingin pencemooh seperti Datan dan Abiram mengklaim bahwa dia belum menerima mitzvah ini dari Hasem, tapi melembagakannya sendiri untuk pemulihan dirinya sendiri. Nah, ketika orang Yahudi berdosa karena anak lembu emas, Hasem kemudian berpikir untuk tidak lagi menuntun Bani Israel ke Eretz. Hasem pun berkata kepada Mose, Hine malachi yelech lefonecha. Lihatlah, malaikatku akan berjalan di depanmu. Hasem ingin agar malaikat Mikaelah yang memimpin orang-orang Yahudi bersama dengan Mose. Bagaimana kita tahu bahwa malaikatku adalah Mikael? Kata Malachim atau Malachi dapat diatur ulang dan dieja menjadi Mikael. Tetapi Mose menolak untuk menerima malaikat Mikael.
dan bersikeras bahwa Hasem sendirilah yang menuntun orang-orang Yahudi ke Eretz. Rasi 33:15. Dalam parasat Tetzave ada 101 pesukim atau ayat-ayat dan sanim, tanda dan kode. Hal ini untuk mengingatkan kata Mikhael yang memiliki nilai numerik dari 101. Ada remes atau petunjuk di parasa ini di mana Mikhael tidak menyebut nama Mose karena Mose menolak pergi bersama Mikhael. Sumber Chabad.com, Me'am Loes. Shabbat Shalom.